Perkataannya. Perkataan siapa? Firman dia, Yesus itu firmannya Tuhan yang menjadi daging, menjadi manusia. Oke, coba Anda terangkan prosesnya bagaimana Yesus menjadi daging. Prosesnya seperti apa? Tuhan berfirman, disematkan di rahim Maria, menjadi Siapa itu daging. yang Secara berfirman? daging, Elohim. Oke. Elohim berfirman keluar apa? Hah? Ya jadi daging, jadi manusia, Iya hidup loh, manusia. Tuhan berfirman. Hmm. Yang keluar ini adalah firman. Apakah itu sudah Yesus apa belum? Orang malaikat langsung memberikan namanya langsung melalui Dengerin pesan dulu. dari Tuhan. Namanya Sederhana Yesus. Mayor, bro. Elohim berfirman. Waktu Elohim berfirman, apakah sudah ada Yesus? Kedagingannya belum ada lah. Kedagingannya kan diproses dalam rahim Maria. Kedagingannya. Oke. Elohim berfirman. Apakah firman itu nanti yang menjadi Yesus atau Elohimnya yang menjadi Yesus? Firmannya, perkataan sama seperti ini. Dibahas di saat Elohim menciptakan dunia, matahari. Oke. Ya jadilah matahari. Baik, paham. Tapi tidak pernah matahari mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, baik. Sejak kapan Bapa ada di dalam diri Yesus? Sejak kapan? Sejak kapan? Iya. Kan sudah Tuhan sendiri yang bersaksi. Inilah anakku yang kukasihi. Kejadian 3 ayat 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengerin dulu. Ah. Sejak kapan pencipta Elohim ini masuk ke dalam diri Yesus? Sejak kapan masuk dalam diri Yesus? Iya, sejak kapan? Semenjak Yesus itu ada. Apakah waktu di dalam kandungan itu sudah ada Bapa dan Yesus menyatu dalam diri Yesus? Belum ada rohnya di sana. Belum. Tapi setelah Yesus terlahir ada rohnya, ya dia gitu. Oke, jadi Bunda Maria mengandung mayat. Kok mayat? Tidak ada rohnya. Kan masih janin dia di dalam kandungan. Waktu umur 9 bulan? Hah? Waktu umur 9 bulan? Dalam ya, kandungan? Makanya di saat Yesus lahir kan disembah. Saya belum menyembah orang-orang. Diam dulu, belum lahir ini. Bunda Maria hamil besar, sudah berbentuk manusia seutuhnya. Bayi di dalam rahim ini sudah ada roh atau belum? Belum. Jadi Bunda Maria mengandung mayat. Kok mengandung mayat? Kan nggak ada rohnya. Hah? Kan nggak ada rohnya Yesus itu. Oh, orang hamil itu, Dek, kalau perempuan hamil, walaupun dia belum keluar, dia bergoyang-goyang itu dalam perut. Jadi kamu bilang dia berarti bergoyang-goyang, berarti itu udah di situ rohnya. Iya, masa mengandung mayat? Dari mana Anda tahu di situ udah ada rohnya? Buktinya dia hidup gerak-gerak. Kamu nggak pernah sekolah ya, Dek ya? Allah. Enggak, saya nggak pernah sekolah, saya cuma lulus TK. Jadi kau nggak tahu kalau kau belum pernah nikah, ya? Nggak kau lihat kakakmu lagi hamil, perutnya itu bergoyang-goyang bayinya di dalam. Menurut kamu dia mati atau hidup? Iya, dia hidup karena itu proses organ tubuhnya itu jalan. Yang menghidupkan bayi itu dalam rahim Maria itu apa? Ada rohnya atau nggak ada rohnya? Organ tubuhnya menyegarkan dia jalan, dibantu dengan jadi Bunda Maria itu mengandung. Jadi isi kandungan Maria itu hanya mayat, tidak punya roh Yesus itu dalam kandungannya. Kok mayat? Buktinya dia namanya hidup mayat itu nggak punya roh. Itu kata Anda. Loh, emang mayat punya Buktinya roh? dia hidup, tapi setelah lahir baru dia roh Tuhan itu bersama dia. Makanya datang para orang-orang dari timur menyembah dia. Aku nanya, Major, kalau roh Tuhan ada di dia, ngapain dia sembahyang berlama-lama itu sampai 1 hari 1 malam itu dia? Masih bayi di dalam kandungan nih, kita cek dulu nih. Ya, di zaman modernnya kita bisa bawa istri kita USG. Itu bayi di dalam itu gerak-gerak loh, gitu ya? Iya, gerak itu kan organ tubuhnya itu berjalan, berfungsi. Dengerin dulu. Bayi di dalam rahim itu gerak-gerak. Bayi ini punya roh atau tidak? Belum. Kok bisa? Belum. Cari datanya sama saya. Kalau sudah ada menemukan ada bayi punya roh dalam kandungan. Disarap ini orang Bang Andi sarap. Nggak bisa dibenerin ini. Cari datanya, jangan pilih kita sarap. Anda cari datanya baru bisa Anda bantah omongan saya.
Jadi ada nggak data yang menunjukkan bahwa di dalam rahim manusia anak itu sudah punya roh? Jadi Bunda Maria itu mengandung jasmani saja ya? Jadi Bunda Maria mengandung hanya jasmaninya Yesus saja, nggak ada rohnya? Iya, kejasmaniannya. Oke, jasmaninya. Sejak kapan roh itu masuk? Supaya dia hidup? Semenjak Yesus lahir. Oh, pas di kota Daud itu lahir itu ya? Iya. Jadi ada bayi dilahirkan Bunda Maria tanpa roh. Oke. Nah, setelah pas keluar dari rahim Maria, baru roh itu masuk. Yakin? Yakinnya. Ini ilmu dari mana ini ya? Makanya kalau kamu membantah omongan saya, Andi, kau cari data bahwa bayi di dalam kandungan manusia itu sudah punya roh. Carikan datanya sama saya. Bro, yang namanya makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya makhluk hidup. Sedangkan Isa kalian aja dihembuskan roh kehidupan, nafas kehidupan, dihembuskan. Oke, dengerin dulu ya, Mayor. Yang namanya makhluk hidup itu sejak di dalam kandungan itu sudah berbentuk, itu ada rohnya karena dia punya pergerakan. Di umur berapa dia punya roh? Di umur berapa? Berarti sperma itu udah ada rohnya, sperma. Menurut ilmu kedokteran begitu ya, di usia 3-4 bulan itu sudah ditiupkan roh supaya dia hidup. Jadi tidak ada manusia atau tunjukkanlah datanya, Handi. Di mana? Jangan itu karena dari Quran Anda berkata seperti itu. Tunjukkan secara ilmiah. 120 hari. 120 hari gitu benar ya. Jadi 3 bulan lah. Jadi dengerin dulu bro, Mayor. Tidak ada satupun perempuan di muka bumi ini mengandung hanya mayat saja. Pasti ada roh. Bukan mayat. Di saat di kandungan organ tubuhnya sudah berfungsi. Tapi setelah dia lahir ke dunia, baru roh itu bersemayam dalam diri dia. Kalau menurut Anda makanya yang hidup di dunia. Dengerin, yang menghidupkan manusia itu roh atau bukan? Ya. Oke, Yesus di dalam kandungan hidup atau mati? Hidup. Hidup. Yang menghidupkan Yesus dalam kandungan apa? Ya proses biologis dalam diri Saya Maria. Tanya dulu. Yang menghidupkan Yesus dalam kandungan Maria, roh, B kompresor. Ya ampun, ini Anda buntu kalau lari ke ini modelnya Anda buntu ini kalau udah kayak gini. Iya, ini saya udah ketahui nih kalau udah kayak gini modelnya buntu dia nih. Tidak beres. Buntu. Kok bisa udah ke kompresor kalau larinya? Ada apa urusannya kompresor dengan lari manusia? Aduh, masuk angin nih si Andi rupanya. Masuk angin kawan. Kayaknya Dari mana Anda tahu di umur 3 bulan manusia itu sudah dikasih roh? Tunjukkan datanya di mana. Mestinya ada pergerakan kok di dalam itu. Iya bergerak dia, dibantu oleh organ tubuh orang tuanya, ibu kita. Makanya janin itu juga bergerak, makanya itu dipandu. Oh Tuhan, kau itu jangan kalau bodoh jangan begitu dekku. Oke. Kasih saya dulu diskusi sama ibu yang pintar ini. Aku mau diskusi sama ibu yang pintar. Ayo Bu. Oke, aku mau bertanya sama ibu. Bisa. Diam dulu. Aku bisa bertanya sama ibu. Ibu yang pintar. Diam kau dulu Major. Aku hamil. Alah, dari tinggi aja aku ngeliat satu ini akan diskusi sama satu ini. Major, diam dulu kau. Aku sudah hafal dengan kau, Bu. Diam dulu kau. Aku udah hafal kau tuh tukang maki-maki. Aku udah wanti-wanti kau. Berapa kali diskusi kau tukang maki-maki? Tukang maki-maki. Kalian lah yang memaki-maki Yesus. Kalau kami itu tidak pernah percaya. Kau dikira agak tersuruh nanti kau udah darah tinggian kau nanti menghujat. Tidak pernah Yesus kok menghujat. Sekarang ku tanya sama kau ya, Yesus di dalam agama kau itu digantung dan cuman pakai cawat. Menurut kau itu lebih mulia? Dengan di dalam Al-Qur'an aku, Yesus itu terangkat ke surga. Yang mana memuliakan? Coba kau jujur. Saya jujur ya. Saya jujur mana yang lebih fakta sejarah dan yang tidak fakta. Sejarah dulu, yang mana? Mana fakta sejarah? Kita lari kepada sejarah, bukan dongeng. Memanglah orang ini tegang otot kau. Bukan tegang otot, Anda tuh memaksakan ada yang pahami. Sekarang kita lari ke sejarah. Kita buktikan data sejarahnya. Ada nggak Yesus disalib? Yang mana gitu memuliakan? Ditelanjangi setengah telanjang dan digantung dan dicucuk perutnya sama tangannya. Atau yang diangkat ke surga, yang mana memuliakan? Coba aku tanya sama kau. Ini kita ngomong memuliakan. Berarti Anda memuliakan Yesus atau Isa? Sekarang aku tanya,
Saya tanya, Bu. Ibu bertanya, saya... Kalau kau hidup di zaman Yesus, ya, Yesus mau digantung ini. Kau menolong dia digantung atau kau membela dia? Nggak usah ke sana, Bu. Itu kehendak Tuhan. Itu Tuhan yang berkehendak. Sebagaimanapun saya hadir di sana, mau berkehendak apa, saya tidak akan bisa. Sana di sana kok kehendak ilahi. Bukan kehendak saya, karena Tuhan yang sana berkehendak. Itulah manusia. Gitu, anda itu gini loh, Anda dengan merasa beriman sekarang, merasa Anda itu pun pingin maha tahu, lebih tahu dari Tuhan. Tahu sebelum Gitu loh. sebelum dia disalib, dia itu bilang Eli Eli lama sama Tuhan Tuhan jangan tinggalkan aku. Jadi menurut kau orang yang sudah ditakdirkan untuk digantung, dia menangis dan bergetar dan dia berkeringat, itu menurut kau takdir? Sementara Itu kehendak Tuhan, itu untuk penebusan, itu penggenapan. Jadi apa yang mau bantah? kau tegang otot, nggak kau pakai Bukan otakmu. dengan otot. Anda berangkat dari keimanan, Isa itu tidak disalib, terangkat ke langit. Sekarang data sejarahnya mana? Sekarang ku tanya sama kau Major. Sekarang ku tanya sama kau ya. Sekarang ku tanya sama kau ya. Ah, Kalau ada, kau nggak, misalnya gini ya, ada suatu kejadian, kau tidak ada kau tidak ada di kejadian itu. Tanda bukti kamu mempercayai suatu kejadian itu salah dan benar adalah tanda buktinya kan? Bukti-bukti. Itu adalah tanda bukti yang membuat kamu percaya bahwa si A benar, bahwa si B salah. Pertanyaan saya, kalau memang kau bilang Tuhan kamu ditakdirkan sudah menjadi disalib waktu itu, menurut kamu kenapa Yesus itu bergetar, keringat dingin, ya, dan berkata, Lael Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Menurut kau itu adalah sementara orang yang bertempur, ya, orang bertempur, lihat di Palestina, tidak ada orang yang bergetar atau keringat dingin, nggak ada. Dia langsung bilang, Allahu Akbar, dia akan perang, dia nggak pernah takut. Kenapa kau pikir ada orang dengan bukti-bukti yang kita baca di dalam kitabmu sendiri bahwa Yesus itu berkeringat dan berkata, Tuhan Tuhan jangan tinggalkan aku. Coba secara logika kau kan kau bilang pintar. enggak, aku nggak ngomong pintar. Tadi ibu yang ngomong ibu pintar, maka ibu saya tantang dulu untuk diskusi. Betul gak ibu pintar gitu loh? Lari kau ke B, memang kau tegang otot kau. Ah kan? Nah, mulai dari tingkat lagi makin-makin nih, hujat. Udah ku tahu ini, udah berapa lama, udah berapa kali tuh ku hadapi ini diskusi. Tahu tingkahnya seperti itu. Maka dibilang oke, lanjut, gas terus, gas terus. Cukup bunda. Gas. Ntar lagi Gini hujat loh. itu. Madam, Mayor. Kembali ke topik. Menurut kamu, Bunda Maria itu mengandung jasmaninya Yesus saja atau jasmani dan rohani, yang mana? Apanya? Saya ulang ya. Bunda Maria itu mengandung Yesus, A. jasmani dan rohani, B. jasmani saja. Jasmani saja. Jadi dalam kandungan Yesus belum punya roh. Belum. Oke. Kalau ada manusia tidak punya roh, dia mayat atau dia hidup? Sekarang kan Yesus itu dikandungkan dan dihidupkan oleh organ tubuhnya, berfungsi, dibantu oleh tubuh. Saya ulang tubuhnya dulu. Maria. Dengarin dulu. Ini bahasa umum. Jadi kalau Anda bilang itu Dengarin dulu. manusia, jadi Mayor. sperma udah ada rohnya. Dengarin dulu. Kalau hanya jasmani saja, itu manusia itu hidup atau mati? Kalau ada jasmani saja, tidak ada rohnya, manusia itu mati atau hidup? Kalau nggak ada rohnya mati. Mati. Kalau Yesus dalam kandungan hidup atau mati? Hidup. Apa yang menghidupkan Yesus? Ya organ tubuhnya Maria, dibantu organ tubuhnya Maria, darahnya Maria, kan itu yang ini. Jadi dalam janin Tapi Yesus. setelah matang, dia lahir baru dia jadi manusia. Janin Yesus dalam kandungan nggak punya roh. Oke, gini. Di waktu Tuhan, di waktu Tuhan menciptakan Adam, dibentuk dari debu tanah. Apa langsung manusia? Ditiupkan roh di hidup dia. Ah, itu Anda menjawab sendiri. Kan ditiupkan rohnya dulu. Ya. Setelah dibentuk jadi udah selesai loh Bang Andi, baru tiupkan roh kehidupannya, baru dia hidup. Nah, Oke. gitu. Di manakah Yesus ditiupkan roh, di dalam kandungan, di luar kandungan? Saya tidak melihat. Sesuai Tapi dalam ilmu pengetahuan, tunjukkan saya, kasih saya paham kalau memang manusia di dalam kandungan sudah diberikan roh.
nggak perlu ilmu pengetahuan, hanya akal sehat saja bahwa di dalam kandungan ibu itu yang sudah hamil 3 bulan ke atas begitu, dia di USG bayi itu gerak-gerak. Ya. Artinya bayi ini hidup di dalam. Pertanyaannya, apa yang menghidupkan bayi ini dalam kandungan? Organ tubuhnya dibantu dengan organ tubuh orang tuanya. Oke, jadi di dalam bayi ini belum ada roh. Makanya gini Bang Andi, di saat Ya. ibunya, maaf kata, di saat ibunya tidak bernyawa lagi, kan bayi kan ikut tak bernyawa. Oke. Karena proses perkembangan organ tubuh manusia janin itu adalah berdasarkan orang tuanya, ibunya. Bunda Madam, ikuti aja Bunda. Saudariku, Bang Andi, maaf. Bang Handi dulu ya, Bunda Enggak, Madam izin sebentar, izin saya cuma saudariku. mau kasih tahu. Aduh Bu, udahlah Bu, udah berapa kali kita diskusi, Ibu tuh lari-larinya tuh naik darah tinggi loh Bu, Ibu ngegas aja, aku nggak bisa gitu. Mak Bu, aku bukannya itu, Ibu merasa pintar udah silakan, aku memang nggak ada pintar-pintarnya, aku tamat SD. Jangan takut sama ibu-ibu, Mayor, harus sabar sama ibu-ibu. Aku lebih takut sama ibu-ibu, iya. Ya udah, takut sama makanya sabar, jangan darah tinggi. Apalagi udah naik kereta Bang Andi, naik kereta, sennya ke kanan dia belok ke kiri. Oke. Jadi di dalam rahim Maria, Waalaikumsalam Yesus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti tolong Pak Ayubi sambungin nanti ya. Jadi di dalam menurut Pak Mayor, di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus itu belum ada rohnya. Betul ya Pak Mayor? Ya. Nanti setelah dilahirkan di kota Daud, gitu ya. Setelah dia menghirup udara dunia, lahir, disitulah roh itu mulai Masuk. ada di dalam diri dia. Berarti pernah Yesus menjadi mayat seberapa menit Kok ya? mayat? Kok mayat? Karena di dalam kandungan Maria masih satu tubuh orang itu. Mana sih, Bang Waktu Andi? pas keluar nih, maaf ya, dilahirkan, tek, keluar nih. Apakah bayi itu langsung punya roh atau belum ada? Oke, tadi kan saya tanyakan tadi sama Bang Andi. Di saat Adam dibentuk dari rebu tanah, sebelum dihembuskan napas kehidupan, apa tanah itu langsung Nggak menjadi usah manusia? kemana-mana dulu, dengerin dulu lah Mayor. Aduh. Bunda Maria melahirkan ini di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Di menit keberapa? Masukkan roh. Gak tahu, itu gak tahu aku menit keberapa. Ada Tuhan yang tahu, itu rahasia ilahi. Oh, rahasia Anda, ilahi. Anda nanti berdoa Baik, berdoa nanti kepada Tuhan, tapi harus membawakan nama Yesus Kristus supaya dijawab ya. Jadi pernah Mudah-mudahan Yesus, terjawab nanti doa Bang Andi. dengerin Pak Mayor. Jadi pernah Yesus ini tidak punya roh ya? Hah? Pernah Yesus ini tidak punya roh. Ya. Di dalam kandungan tidak punya roh. Enggak sebelum lahir, enggak gitu Bang Andi. Sebelum lahir dulu, belum kelar. enggak. Saya kok belum bicara. Sebelum kalau lahir, langsung sebelum lahir potong. kan dia di kan belum ada namanya. Dengerin dulu, setelah selesai baru Anda nyambung gitu loh. Jadi di dalam kandungan menurut Aku Mayor. bentar lagi turun ya Bang Andi ya. Iya, iya, Aku Bang. yang Iya, apa? Bang. Aku Aja belum ngomong dari tadi. Bang Dewa belum ngomong habis ini ya. Jadi menurut terakhir dari saya simpulkan. nanti kita ngobrol lagi ya Bang Dewa. Jadi menurut Mayor, di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus tidak punya nyawa, tidak punya roh. Ya, Nanti setelah dilahirkan, baru kemasukan roh, baru hidup dia, betul? ya. Oke. Jadi Yesus pernah dalam kandungan tidak punya roh. Jadi Bunda Ya. Maria itu mengandung manusia yang tidak punya roh, betul? Oke, baik. Itu aja kesimpulannya. Nanti netizen yang menilai lah. Oke, Ya. Bro Mayor, silakan Bang Dewa, apa yang mau disampaikan sebelum dia turun? Ya, sebelum Bang Dewa izin Buya iklan bentar, izin ya, boleh ya numpang iklan ya. Aku cuma numpang iklan tok Buya. Udah, ya aku Silakan, turun dulu lah Bu ya. silakan. Udah ditelepon aku ya. Bentar Pak Major, 5 menit saja, 5 menit Pak Major atau 10 menit Iya, ya. iya Pak Bentar, Major bentar. 5 menit.